Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filum protozoa dan hubungan filum. Yang pertama, protozoa. Protozoa, apa itu filum protozoa? Merupakan hewan yang tubuhnya terdiri atas satu sel. Nama protozoa berasal dari bahasa Latin yang berarti hewan yang pertama. Proto awal, zoon hewan. Hewan filum ini hidup di daerah yang lembab atau berair, misalnya di air tawar, air laut, air payau, dan tanah, bahkan di tubuh organisme lain. Ciri-ciri dari protozoa yang pertama, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang kedua, protozoa memiliki alat gerak, yaitu ada yang berupa kaki semu, bulu getar, atau bulu cambuk. Yang ketiga, hidup bebas, saprofit, atau parasit. Yang keempat, organisme bersel satu. Yang kelima, eukariotik atau memiliki membran nukleus atau berinti sejati. Yang keenam, dapat membentuk kista untuk bertahan hidup. Yang ketujuh, protozoa mampu bertahan hidup dalam lingkungan kering maupun basah. Yang kedelapan, protozoa tidak mempunyai dinding sel. Yang kesembilan, protozoa merupakan organisme mikroskopis yang prokariotik. Di sini ada klasifikasi protozoa, ada rhizopoda, ciliata, flagellata, dan sporozoa. Selanjutnya ada amoeba. Amoeba adalah jenis organisme uniseluler atau jenis organisme bersel satu yang biasanya dapat ditemukan pada daerah air sekitaran vegetasi yang sudah membusuk, seperti pada daerah tanah basah atau pada hewan seperti manusia. Ciri-ciri dari amoeba. Yang pertama, tubuhnya kecil. Ukuran dari tubuh amoeba yaitu sekitar 3-1000 mikron. Bentuk tubuh dari amoeba cukup bervariasi. Ada yang berbentuk seperti bola, bulat, agak panjang, ada juga yang seperti sandal, bahkan juga berbentuk tidak pasti. Yang kedua, bentuk dapat berubah, yaitu bentuk dari amoeba sering berubah-ubah. Ia dapat hidup bebas dan biasanya terdapat di tanah yang becek atau daerah perairan yang cukup banyak mengandung bahan organik. Akan tetapi, ada juga jenis amoeba yang hidupnya sebagai parasit, terkenal dengan sebutan entamoeba. Yang ketiga, memiliki alat gerak, yaitu terdapat sebuah membran sel yang dapat membungkus sitoplasma, sel serta organ sel dalam diri amoeba. Karena pada diri amoeba tidak terdapat dinding sel dan juga pada amoeba terdapat struktur seluler yang tidak menentu, sehingga hal ini dapat memperlihatkan bahwa dalam bentuk apapun, tergantung dengan kondisi sekitar, amoeba dapat memiliki pseudopodia yang dapat digunakan sebagai alat gerak dan makan. Yang keempat, memiliki banyak inti sel, yaitu amoeba dapat memiliki lebih dari 2 inti sel. Amoeba dapat menjadi organisme yang mirip dengan protozoa lain. Hal ini terjadi karena amoeba dapat berproduksi secara vegetatif, baik itu secara mitosis atau sitokinesis. Pada bagian bawah divisi akan menjadi lebih kuat dengan berisi inti yang dapat selamat, sedangkan untuk bagian yang tanpa inti akan mati. Selanjutnya, flagellata. Flagellata berasal dari bahasa Latin flagel yang artinya cambuk, atau mastigospora yang juga berasal dari bahasa Yunani mastik yang berarti cambuk dan pora yang artinya gerakan.
Dalam taksonomi kuno, Flagellata merupakan salah satu kelas dalam filum protozoa atau protista yang mirip seperti hewan. Selanjutnya ada Phytoflagellata, yaitu flagellata yang dapat melakukan fotosintesis karena memiliki kromatofor. Phytoflagellata mencerna makanannya dengan berbagai cara, menelan lalu mencerna di dalam tubuhnya, membuat sendiri makanannya, atau mencerna organisme yang sudah mati. Cara reproduksi Phytoflagellata ada dua, yaitu secara konjugasi dan secara aseksual, dengan membelah diri. Contohnya adalah Euglena viridis, Volvox globator, dan Noctiluca milaris. Euglena viridis. Menurut para zoolog, Euglena dipandang sebagai hewan, sementara oleh botanikus dipandang sebagai tumbuhan karena memiliki kloroplas. Euglena viridis merupakan hewan yang mencerminkan kelas Flagellata atau Magnigospora. Hewan ini dapat kita jumpai pada kolam dan sering tampak pada preparat amoeba. Walaupun hewan ini tidak nampak dengan jelas apabila diamati dengan mata, tetapi apabila berkumpul bersama-sama sebagai kelompok akan terlihat berwarna hijau. Warna hijau Euglena disebabkan oleh adanya benda-benda melayang dalam protoplasma yang dikenal sebagai kromatofor. Euglena viridis adalah hewan bersel tunggal yang berbentuk lonjong dengan ujung anterior, tumpul dan meruncing pada ujung posterior. Tubuh Euglena terlindung oleh selaput pelikel sehingga bentuk tubuhnya tetap. Yaitu di sebelah dalam selaput pelikel terdapat sitoplasma. Di dalam sitoplasma ini terdapat berbagai organel seperti plastida, kloroplas, nukleus, vakuola kontraktil, dan vakuola non-kontraktil. Ukuran tubuhnya 35-60 mikron. Yang kedua ada Volvox globator. Terdiri atas ratusan sel yang digabungkan oleh suatu jalinan protoplasma yang sebagian besar sel-selnya mempunyai titik-titik, mata, klorofil, vakuola kontraktil, dan 2 flagel. Sel-sel tersebut disebut sel somatis. Volvox globator hidup di air tawar dan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu aseksual. Suatu sel pada koloni besar daripada yang lain dan tidak mempunyai flagel. Sel tersebut membelah menjadi 2, yang masing-masing selanjutnya membelah hingga menjadi 2 koloni. Secara seksual, beberapa dari sel itu tumbuh menjadi sel jantan atau mikrogamet. Sel-sel mikrogamet dengan pembelahan sederhana akan menghasilkan bentuk-bentuk bilah yang pipih di mana tiap bilah akan mengandung sel yang berbentuk gelendong, dan sel ini disebut mikrogamet yang sebenarnya. Yang ketiga ada Noctiluca milaris. Hidup di laut, ada 2 flagel yang terdapat di tubuhnya. Satu flagel panjang dan satunya lagi pendek. Sering terdapat simbiosis antara Noctiluca dengan alga tertentu. Selanjutnya dari gambar tersebut, pada malam hari hewan ini dapat mengeluarkan cahaya apabila terkena rangsangan mekanik. Oleh karena itu, Noctiluca milaris menyebabkan laut nampak bercahaya di waktu malam yang gelap.
Selanjutnya ada zooflagellata. Adalah flagellata yang tidak mempunyai klorofil dan menyerupai hewan sehingga bersifat heterotrof yang hidup bebas, namun kebanyakan bersifat parasit pada hewan lain atau pada manusia. Reproduksinya secara seksual dengan pembelahan biner secara longitudinal, sementara reproduksi seksualnya belum banyak diketahui. Contohnya adalah Trypanosoma dan Leishmania. Trypanosoma memiliki ciri bentuk tubuh yang pipih dan panjang seperti daun, merupakan parasit dalam darah vertebrata dan tidak membentuk kista. Jenis-jenis Trypanosoma antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodesiense, yaitu Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodesiense merupakan penyebab penyakit tidur. Penyakit ini pernah menyerang orang Afrika bagian barat, tetapi sejak lama telah menjalar ke Asia. Trypanosoma gambiense menular dari seorang ke seorang dengan perantara lalat TC yang disebut Glossina palpalis. Sementara Trypanosoma rhodesiense dijangkitkan oleh Glossina morsitans. Sejak awal penyakit ini adalah si penderita suka tidur dan dikenal dengan penyakit tidur. Trypanosoma gambiense hidup di dalam kelenjar ludah lalat TC. Pada saat menusuk kelenjar yang mengandung parasit tersebut masuk ke dalam daerah manusia yang menyerang getah bening, dan akibatnya kelenjar limfa si penderita membengkak atau membesar dan terasa nyeri disertai demam. Yang kedua, ada Trypanosoma vaginalis, yaitu menimbulkan satu tipe penyakit vaginitis, yaitu merupakan peradangan pada vagina yang ditandai dengan keluarnya cairan dan disertai rasa panas seperti terbakar dan rasa gatal. Yang ketiga, ada Trypanosoma evansi, merupakan penyebab penyakit surak pada hewan. Cara penularannya adalah dengan Trypanosoma evansi akan hidup dalam darah melalui vektor seperti lalat pengisap darah, golongan Tabamidae, sering disebut lalat pitak atau lalat kerbau, dengan cara mekanik murni di mana Trypanosoma tidak mengalami siklus hidup dalam vektor lalat lain. Yang keempat, ada Trypanosoma brucei, menyebabkan penyakit nagana pada ternak. Adapun ternak yang bisa diserang adalah sapi dan kerbau. Yang kelima, ada Trypanosoma foetus. Trypanosoma foetus parasit pada vagina sapi. Selanjutnya, ada Trypanosoma levici, merupakan parasit pada darah tikus. Selanjutnya ada Trypanosoma cruzi, yaitu penyebab penyakit cangas atau trypanosomiasi pada kucing, anjing, tupai, kera, dan hewan lainnya di Amerika. Ini ada gambaran dari masing-masing Trypanosoma. Selanjutnya ada Leishmania. Leishmania merupakan penyebab penyakit pada sel-sel
endotelium, pembuluh darah. Jenis-jenis leishmania antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Leishmania donovani, yaitu menyebabkan penyakit Kala-Azar melalui tusukan lalat Phlebotomus. Penderita mengalami pembesaran limfa hati dan kelenjar limfa, diikuti dengan anemia berat dan demam. Penyakit ini banyak ditemukan di Mesir dan negara-negara di sekitar Laut Tengah, tapi sekarang Kala-Azar terdapat juga di India. Yang kedua ada Leishmania tropica, menyebabkan penyakit kulit atau disebut juga dengan penyakit oriental sore. Penyakit ini banyak terdapat di Asia dan sebagian Amerika Selatan. Yang ketiga ada Leishmania brasiliensis, merupakan penyakit kulit yang sama dengan Leishmania tropica, hanya berbeda dalam reaksi serumnya. Penyakit ini banyak menyerang penduduk di Meksiko dan Amerika Tengah. Selanjutnya ada Coccidia. Coccidia merupakan protozoa pembentuk sporon yang termasuk ke dalam filum Apicomplexa dan kelas Conoidacida. Parasit ini hidup pada berbagai mamalia, burung, ikan, termasuk manusia. Penyakit yang disebabkannya disebut kokidiosis. Secara histopatologi dapat dilihat villi usus mengalami penumpulan. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan pada penyerapan, sehingga dapat mengakibatkan diare hebat. Coccidia dapat menyebabkan berbagai penyakit pada hewan, tergantung genusnya. Misalnya pada kucing dapat menyebabkan diare yang jika dibiarkan dapat menyebabkan kematian. Begitu pula dengan hewan liar lainnya. Berbeda dengan Sarcoctis spp, merupakan protozoa yang menyerang kucing lokal maupun ras. Identifikasi tentatif pada Sarcoctis spp dilakukan pada jaringan otot. Sarcoctis spp yang menempel pada otot mencapai 1 cm. Selanjutnya ada malaria. Malaria adalah suatu penyakit akut maupun kronik disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium dengan manifestasi berupa demam, anemia, dan pembesaran limpa. Di sini ada jenis-jenis malaria. Yang pertama itu ada malaria falciparum, disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Gejala demam timbul intermittent dan dapat kontinu. Jenis malaria ini paling sering menjadi malaria berat yang menyebabkan kematian. Yang kedua ada malaria vivax, disebabkan oleh Plasmodium vivax. Gejala demam berulang dengan interval bebas demam 2 hari. Telah ditemukan juga kasus malaria berat yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Yang ketiga ada malaria ovale, disebabkan oleh Plasmodium ovale. Manifestasi klinis biasanya bersifat ringan. Pola demam seperti pada malaria vivax. Yang keempat ada malariae, disebabkan oleh Plasmodium malariae. Gejala demam berulang dengan interval bebas demam 3 hari. Yang kelima ada malaria knowlesi, disebabkan oleh Plasmodium knowlesi. Gejala demam menyerupai malaria falciparum. Selanjutnya ada leishmaniasis.
Leishmaniasis adalah penyakit infeksi akibat parasit protozoa intraseluler dari genus Leishmania yang disebarkan oleh gigitan vektor lalat pasir betina. Pada manusia, terdapat 3 bentuk leishmaniasis yang masing-masing disebabkan oleh spesies Leishmania yang berbeda. Yang pertama, Leishmaniasis cutaneus yang disebabkan oleh L. tropica di Asia dan Afrika, dan L. mexicana di Amerika Tengah dan Selatan. Yang kedua, Leishmaniasis mucocutaneus yang disebabkan oleh L. brasiliensis. Yang ketiga, Leishmaniasis visceral yang disebabkan oleh L. donovani. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.